Joe dan Rizky adalah pasangan suami istri yang memiliki semangat dan sangat kompak dalam memutuskan hal-hal mengenai prinsip masa depan rumah tangga mereka, yang awalnya beranjak dari tidak memiliki apa-apa hingga kini mereka hidup dalam ketenaran dan serba ada. Namun mereka tidak pernah melupakan masa perjuangan hidup mereka dalam meraih kesuksesan. Untuk kalian yang di masa pandemi ini mengalami dampak COVID-19, jangan pernah menyerah dan tetap harus memiliki semangat untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memotivasi kalian tentunya. Selamat datang kembali di 3S Channel. Kali ini aku lagi bersama Rizky Inggar dan Joe Pesopati. Ya. Mereka adalah juga musisi ya. Nah sekarang kita ingin dengar langsung perjalanan karir mereka ya guys. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi buat kalian ya guys. Sebenarnya kita masih musisi sih. Masih musisi masih. ya? Mau sampai kapanpun saya tetap pengamen. musisi. Tetap musisi Saya ya? musisi. Berarti itu tetap melekat ya? Iya. Iya. Dunia pertama saya dunia nyanyi memang. Ngomong-ngomong nih Ki, Ya. perjalanan karirnya gimana sih bisa sampai sekarang bisa bermain sinetron tuh awalnya gimana sih? Awalnya gara-gara dia. Oh si Joe ini ya? Iya. Kalau dari awal memang saya cita-citanya jadi penyanyi dan penyanyi. Dulu waktu kecil sekali tuh TK kecil saya sudah ikut lomba nyanyi. Saya yang maksa ikut lomba nyanyi karena memang saya pengen menjadi penyanyi. Lagu apa aja saya bisa. Sampai akhirnya saya SD saya pasti selalu menang tuh, juara satu terus. Sampai akhirnya masa-masa SMP nggak pernah latihan, suara udah ancur-ancuran, mau lomba lagi udah nggak menang. Di situ saya drop, saya putus asa, saya desperate, wah kayaknya memang bukan di nyanyi nih. Sampai akhirnya SMA nggak ada tujuan hidup, pelajaran juga nggak terlalu cemerlang, di talenta juga kayaknya kok stuck nih. Sampai akhirnya kuliah kemudian butuh duit buat bayar kuliah, gimana caranya? Akhirnya ngamen. Pertama saya nyanyi keroncong sama teman-teman paguyuban Tresnawara di Yogyakarta. Saya dulu Yogyakarta. Kemudian dari situ saya loncat lagi, langsung saya ikut band long trip. Oh sempat long trip juga ya? Saya long trip waktu itu ikut manajemen Hugos sama namanya band Oldin dari Jogja. Ya. Di situ saya latihan terus nyanyi semua lagu lah, semua ya. Dari yang namanya lagu keroncong sampai lagu ajeb-ajeb udah bisa gitu. Saya sempat kuliah lagi. Kalau kuliah lagi saya tetap malamnya ngamen di daerah Jogja sama band New Light waktu itu. Ya. Kemudian saya memutuskan hijrah ke Jakarta itu 2011 dan ketemu ya? dia Oh ketemunya di mana? Di Jakarta ya? Di Vitu. di Vitu. Saya tahu. Gitu. Dia tamu saya. Loh ini kan musisi nonton band gitu? Iya. Anak band nonton band gitu? Jadi waktu itu saya kelar syuting di MNC. Kelar syuting, gajian, terus sama teman-teman ke Vitu minum. Kebetulan dia waktu itu bantuin Kesaku sama Mas Nando almarhum. Oh Nando ya, Ya. Nando vokal ya? Ya. Terus saya kenalan. Saya mau ditusuk gunting. Ya saya mabuk. Saya itu di Jakarta kan sendirian. Di tas itu saya selalu bawa kalau nggak gunting batu. Jadi ada apa-apa langsung hajar. Saya cewek, saya kemana-mana pakai angkutan umum. Saya nggak punya motor. Bener-bener kalau ngamen itu misalnya saya callingan ngamen jam 8, jam 9, saya datang tuh jam 6. Oh gitu. Biar nggak terlalu malam. Terus kejadiannya gimana bisa sampai? Dia deketin saya. Pakai ngaku alasan wah podo-podo wong Jawa, gitu. ya kan, pendekatan kuno banget. Wah, Tapi kan dia waktu itu kan ganteng banget, masa
orang jahat ganteng banget Ya. gitu. Mabuk bang, kan saya mabuk bang. Oh, Mabok udah gitu bawa alkohol. Karena mabok. Oh iya, Dan karena tamu mabok, saya ya. tuh kalau sama tamu memang agak jaga jarak karena saya nggak pengen memberi ruang lingkup lebih Iya, iya, untuk iya. di dunia perdugeman. Tuh kan ketemu dia bawa nama-nama Jogja pendekatan gitu di angkringan sebelah itu. Iya, iya. Saya udah tangan saya udah gini aja nih sekali macem-macem. Colok. Kalau nggak tusuk timpuk batu ya kan. Diam. Oke, aman, saya pulang. Udah, terus saya abis itu lanjut lagi long trip. Itu udah tukaran nomor telepon tuh belum? Sudah. Udah. Ah. Karena dipaksa. Itu nomor telepon sama BBM ya waktu itu pin. BBM, BBM. Sempat di telepon juga saya. Saya telepon, saya blok FB. Terus Oh, saya punya cowok. Oh waktu itu. Saya waktu itu Iya. punya cowok. Oh ya. Tapi waktu itu saya udah cari tuh dia long trip di mana sama Rinda. Ikut long trip juga? Rendezvous kan bandnya. Terus saya googling kan. Nah orang kan pasti upload di medsos apa segala macam Iya. kan ketahuan bang. Rendezvous sama Rinda di Crown sama Rinda. Dia udah tahu, udah ini mah saya samperin nih. Saya udah cari tiket pesawat segala macam ya saya di telepon kan. Ini mah saya samperin, tapi ternyata abis itu di-invite lagi. Adalah jasa temen, waktu itu temen jadi penengah. Jadi temen punya utang sama saya. Utang lu lunas, yang penting pin BB dia balik lagi. Gitu. Ayo, Sampai- utangnya saya ikhlasin tuh utang dia. Oh Nah, waktu- gitu, malah saya Baru kebuka ini. Utang 400.000, jadi ini harganya cuma 400.000. Dapat pin BBM lagi. 400.000 kelebihan ntar tak balikin 300.000 gitu. Bahkan nonton ya Modal 400 bang, dapat cewek. gitu. Terus waktu long trip itu, long trip band ke Samarinda ya, Iya. pulang itu baru ikut lomba-lomba ya. Oh enggak, kalau Apa? lomba memang sudah dari kecil. Oh, dari kecil yang kalau tadi ya? untuk audisi TV dari 2003 sebenarnya saya sudah ikut. Pertama itu Popstar di Trans TV. Cuman memang nggak ada yang masuk. Cuman saya mentok di wakil Jogja doang, belum sampai ke Jakarta. Jadi tahap berapa besar Jogja. Iya, baru tingkat provinsi ya. Iya, Jakarta nggak pernah lolos sampai akhirnya yang di sini 2013 itu The Voice Indosiar. Itu saya pecah rekor. Tapi Pecah dia rekor. pulang sama Rinda itu sempat berangkat lagi Surabaya. Dari Surabaya di foreplay dia mau berangkat lagi foreplay Batam ya. Terus saya tanya dia cita-citanya apa, mau jadi penyanyi. Kalau gitu stay di Jakarta. Nggak bisa long trip begitu terus. Iya, nggak dikenal ya. Di Jakarta paling enggak minimal dia nggak jadi penyanyi, tapi kan dia ada cita-cita lagi pengen beli rumah. Kalau mau beli rumah stay di Jakarta, cari kerjaan di Jakarta, cicilan aman. Kalau dia long trip ada cicilan rumah, seumur hidup dia akan long trip bang, karena takut nggak bisa bayar cicilan. Iya, Dia di Jakarta, begitu di Jakarta kenal banyak temen, terus ada The Voice, ya dia ikut. ikut The Voice. Oh itu awalnya mulai stay di Jakarta ya, The Voice itu ya. Iya 2011. Awalnya memang sama dia. Kita akhirnya jadian. Oh, jadian kan, ya? Jadian. Akhirnya ternyata jadian dia cuma cari vokalis. Dia bandnya nggak punya vokalis cewek, ganti-ganti terus. Makanya saya pendekatannya itu. Dia Modusnya bukan itu ya? cari cewek, cari vokalis cewek Oh gitu. yang bisa dipacarin ya kan. Untungnya saya mau. Gitu. Terus ya udah di Jakarta ikutlah The Voice Indosiar pertama. Terus sampai wakil 4 besar Serina. Oh, Eliminasi. Terus ikut lagi, nggak patah karang. Oh kita ikut Komedi Academy. komedi akademi dulu. Saya Jo sama satu lagi temen Rendra, dia konten kreator juga, bocah ngapayak apa? Bocah ngapak. Pol Apike. Rendra. Bertiga kita juara 2, dapat duit 30 juta. Nah itu beli sound pertama itu. Beli sound system pertama. sound system pertama ya. Narwastu sound system. Mackie 15 in 2 sama mixer PV 1 ya sama mic standar lah. Oh itu yang Joe pakai untuk Iya, sela-sela untuk ya? organ tunggalan, Organ tunggal main ya. berdua, sound juga punya kita berdua. Nah dia bantu angkat-angkat ini. Saya bantu Serius? angkat-angkat, Iya. gulung-gulung kabel. Karena nggak ada kru dan duitnya juga ngepres banget, nggak bisa banget, bayar ya. soundman. Ya sekarang paketan berapa sih bang waktu itu kan? Pasti kalau sepaket ya harganya begitulah, tapi udah gitu berangkat. Berangkat ya.
berdua angkat Jadi berdua. kita sebelum acara mulai kita angkat-angkat sound system dulu, begitu acara mulai itu dandan rapi, acara kelar ganti lagi jadi kuli panggung. Jadi gitu guys perjalanan banget. Baru kali ini ngeliat cewek bawa sound. Gulung-gulung itu kabel. ada yang lebih parah bang, kita nggak punya uang. Kita ngandelin makan tuh di event ya, dapat event kita seneng banget bang. Saya masih pakai Grand Legenda tuh. Nah, ya, Itu kalau saya naikin berdua aja, itu spakbor sama roda tuh nempel tuh. Nah itu ditambah dia bawa keyboard PSR saya di belakang tuh. Saya yang gendong PSR-nya dia. Itu udah mentok Jadi dan kemana-mana. itu banjir. Motor saya titip di kosan dia di Tomang. Saya dari Jelambar itu segini. Saya panggung keyboard itu 2 jam bang. Ngelewatin air segini, Jelambar sampai ke Grogol. Kita event Reunian. Ini lucu Nggak nih. dibayar, Bang. Lucu. Alasannya untuk bakti korban sosial. banjir. Padahal kita sendiri juga korban Korban banjir, banjir. nggak dibayar. Kita nunggu lama banget dan akhirnya ya sudahlah kita. Kita makan di situ, duit saya 2.000, saya beli rokok filter 3. Saya isep setelah makan, yang ini buat tukang parkir, yang ini saya isep lagi pas pulang. 3 rokok. Kita nggak Nggak punya punya duit. duit buat bayar parkiran. Jadi kita bayar Jadi pakai bang saya ada rokok. filter 2 nih. Ini satu-satu. Itu bener. pengen ketemu tukang parkir lagi nggak? Nih utang gua dulu. Udah lupa tuh mukanya. Tapi tuh saya ngerasain bayar parkir pakai rokok. Di Tebet. Itu lucu banget itu, katanya tidak dibayarkan karena uang untuk bantuan sosial korban banjir. Padahal kita sendiri juga korban banjir yang masih bisa maksain buat kerja, buat eventnya dia. Ya sudahlah ya, itu jalan Tuhan. Itu luar biasa itu banjir. Itu eventnya dapat dari tamu Star Daily. Star Daily. Nah setelah itu, ini kan tadi Joe juga sempat cerita ya. Jadi guys, si Joe ini juga suka nulis naskah ya. Nah ini hubungannya apa sampai dengan perjalanan karirnya Kiki bermain sinetron? Jadi gini, kan dulu kita punya grup lawak 3 ya. Saya, Kiki, sama Rendra itu. Nah, setelah menang dari perlombaan lawak di Komedi Akademi Indonesia 2014. itu, ya kita dapat program. Tapi setelah itu kan seleksi alam bang. Biar gimana dia yang lebih laku nih, perempuan komedian lebih laku. Nah, saya kan di belakang. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, itu sayang. Padahal saya punya kemampuan nulis. Ya udah dari situ saya ambil keputusan, saya di belakang aja, saya sebagai kreatifnya dia. Jadi di saat dia tampil ke panggung mau bawain materi apa saya udah siapin tuh. Itu awalnya. Nah begitu terus kayaknya ini bisa jadi duit nih gitu kan. Tapi gimana caranya orang tahu kalau saya bisa nulis? Saya nggak mungkin ngobrol ke orang kenalin saya bisa nulis dong, karena buktinya kan gitu. Ya berawal lah bikin video-video komedi lah, upload Instagram, upload di Facebook, ya kayak gitu-gitu kan. YouTube juga gitu. Ya akhirnya viral terus ada stasiun TV yang tertarik gitu, mau bantuin nulis nggak? Ya udah mau. Ya itu suruh garap bocah ngapak itu. Itu ada tulisan Joe di situ juga ya? Ada. Jadi store naskah, bedah naskah di Trans 7. Dulu begitu aja tuh kerjaannya. Jadi saya store, saya sama teman saya Agit Romon. Nah yang ngajarin saya nulis nih si Agit Romon. Yang ngajarin saya yang lawak juga Agit Agit Romon. Romon. Gurunya nih ya dulu Agit Romon. Furistar. Furistia itu yang main Purnomo. TOP. Purnomo yang jadi tukang ojek. Sama Om Bambang Seno almarhum. Yaitu Abah Diki Chandra, yaitu yang ngajarin kita gimana sih caranya ngawak. Bang Komeng, kalau Bang Komeng saya BBM aja. Nah enaknya ilmunya kepake. Sampai sekarang Bang Komeng itu nggak pernah kasih materi, tapi dia kasih rumus. Seperti apa tuh Joe kalau Misalnya gini, lu mau ngelawak, lu mau jadi komedian dia, lu tiap hari harus ngulik. Nguliknya gimana? Cari yang simpel dulu, mulai dari melek mata, cari aja di sekitar lu, dia bilang gitu.
Jadi bahan ini ya. Ya, yang paling simpel itu celetukan, dia bilang. Celetukan tuh apa? Misalnya, lu acak-acakan tuh kayak spray orang habis cerai, nah, kayak gitu-gitu modelnya itu. Lu ujung selimut lu, itu kan masih di sekitar kita. Nah, lu tulis terus, nah kayak gitu nanti akan berkembang sendiri. Gitu. Baru nanti kalau Agit tuh ngasih tahu rumusnya, lawak itu ada setup, punchline, kayak gitu model-modelnya. Terus ada high and low, ada di wah nggak tahu deh bahasa Inggris, tapi saya jelasinnya susah gitu, ngomongnya juga susah. Ya gitu deh diajarin. Kalau yang di dunia komedi duluan memang dia. Oh, dia ya? Dulu sama band humornya Koko. Kalau saya itu nggak sengaja terjun di dunia komedi, apalagi dunia Sinetron. itu masih berkaitan memang itu. Oh, malah ceritanya lebih menarik lagi. Jadi pagi-pagi saya ditelepon dapat event di Taman Mini ya. Iya. Dapat event Taman Mini untuk minta dia nyanyi. Dia tanya harga berapa, saya tembak aja itu di ACC, Pak. Deal. Wah semangat, saya jemput dia, saya antar, nunggu di tukang es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Ditinggal sama dia. Katanya itu si penyelenggara tuh, gitu diajak ngobrol lama banget bang. Ternyata itu tukang hipnotis. Dan dia udah pergi. Iya, saya udah pergi. Dia sudah pergi karena mau bikin video sama teman-teman Iya. Kokong. Tinggal saya sama laki-laki itu di toko kelapa muda, di warung kelapa muda. Dan ternyata mendapat kabar kalau itu tukang hipnotis. Dapat kabar. Dua SPG udah jadi dua korban. SPG udah jadi korban. Jadi Nextnya dia sempat saya. pergi sebentar ya? Iya. Iya. Nextnya dia, Nextnya saya. next korbannya. Cuman untung Tuhan sayang sama saya ya, selain saya memang nggak punya Tapi duit sempat beli hipnotis, Oh belum sempat ya. Kita nggak tahu itu dia hipnotis. Yang jelas kita diajak ngobrol tuh lama banget bang. terus. Ya, Berdua biar dia ngobrol kita lelah, terus gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia bilang saya pergi dulu sebentar. Jalan dulu sebentar ya udah karena dia pergi, saya ada urusan saya tinggal. Nah dia sendiri. Nah kemudian ada orang lapor ya. Ya, sama Bang Gio. Bang Gio tuh sekarang manajernya Abdel Afrian. Nah itu kasus lapor, dia itu tukang hipnotis segala Kiki macam. suruh pergi dari situ, Kiki suruh ngejauh dari situ, cepet jemput Jo gitu. Terus sama dia bilang, Dok pergi dari situ. Udah kan langsung pergi ke warung sebelahnya. Orang saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa, Event nggak jadi. event nggak jadi. Terus ketemu teman-teman saya di base camp yang pada Iya, saat saya itu pulang. bikin dummy. Dia disuruh main pertama kali. Dummy-nya di ACC, di MNC. Saya Kita bikin main. program gitu waktu itu. Jadi itu. Tapi kan sebelum Ya, main resmi sinetron itu juga kan hipnotis. dunia pertivian kan nggak tahu Kiki juga kan karena sering ngikut X Factor terus Iya. The Voice itu kan ya. Oh ikut X Factor aja, saya sama dia nggak mikirin nyanyi Nyanyi. gimana tuh. Oh gitu ya. Nanti mau bikin gimmick apa? Karena gitu. saya tahu saya tidak sekuat itu untuk voting, untuk apa, untuk stamina suara. Saya tahu tidak kuat, makanya saya pilih ayo kita curi perhatian di komedi. Jadi saya sama dia kalau diwawancarai bikin materi dulu. Oh jadi tetap Jadi nggak tetap kepikiran Nggak lagunya, kepikiran bodo amat, lagu, udah, nggak lagunya bodo latihan amat. lagu, nggak pemanasan. Yang kita pikirin materi materi lucu. komediannya Iya, ya. kita berdua nyepel berdua. Jadi akhirnya di video X Factor itu kenapa sampai sekarang banyak ditonton karena katanya lucu. Ya memang itu kita buat lucu supaya diingat. Nggak usah menang deh, kita nggak usah muluk-muluk menang. Yang penting diingat. Ya tujuannya itu. Jadi memanfaatkan peluang. Iya, karena udah tahu banget nggak bakal berhasil di situ. Lawannya suaranya Terus setelah gila-gila. Dami itu mulai tuh terjun ke ini Ya sinetron. di komedi pertama di Global TV ya. Di global. Acara Global TV. oplosan, Sketsa tawa sketsa sama tawa. Teh Rina Nose. Ya dulu sama Rina Nose, sama Bang Daus, sama Puri itu juga, sama Buyung, Erik Estrada. Nah sekarang mereka juga udah pemain-pemain hebat. Iya. Kita dulu satu kontrakan di daerah Lenteng. Pak Haji Jamil. Jadi depan saya cewek sendiri, saya sebelah sini kamarnya, sini ada Mas Haidar sama Erik, sini Mas Puri, Agit, Mas Anto, sama dia juga. Jadi kita tiap hari tuh isinya nyepel materi. Jadi
kalau ngobrol karena dulu itu kita nggak ada kerjaan kan, kita isinya casting dan casting semuanya. Terus tiap hari kita latihan berkomedi, kita ngobrol biasa aja bisa jadi satu materi gitu kan. Terus bikin video-video dummy, terus makan kita kesusahan, utang sama Bude Marni. Bude Marni. Bude Marni tuh Tukang warteg. Tukang warteg ya, dekat kosan ya. Terus juga kita nungguin temen yang ini bawa nasi box. Jadi Ya, ada temen kalau syuting kan dapat nasi Temen box. syuting bawa nasi box. Nah, Nah dia inget tuh teman-teman di temennya kosan. di kosan pada nggak punya kerjaan, bawalah dia nasi box. Sekarang Mas Puri sudah di TOP, Erik sudah di Yowis Band, saya di Amanah Wali, Buyung di Amanah Wali. Buyung, Mas Buyung juga ada di Amanah Wali. Nah sekarang Mbak Kiki lagi apa nih? Garap sinetron itu ya tadi ya? Ya, dari Amanah Wali bulan ya? Ramadan kemarin kita sedang menggarap Amanah Wali 4. Saya sebagai Bule Wiwi, bulenya Apoy sama Wianti. Itu juga sebenarnya bukan saya, perannya ada orang lain, tapi ya itu tadi, God is good. Syuting sebelum ini kita mengalami keapekan ya, karena gimana? Syuting sebelum ini tuh Judul. ada satu program. Eh. Kita udah syuting sebulan, udah tayang. Sampai sekarang Sampai sekarang pembayarannya ya begitu. gitu. Berarti banyak di perjalanannya banyak dicurangin ya. Ya lumayan bang, tapi Wah, gila-gila. gimana ya? Kadang kita yang direndahkan ya nanti akan ditinggikan, ya kita percaya itu aja sih. Kita ikhlas kok, kita ikhlas. Apa sih yang bisa dilakukan manusia sama kita? Kita tetap tahu Tuhan kasih kita penyertaan, itu aja, yakin aja. Cicilan masih banyak tuh, yakin aja, yakin. Tahu-tahu stres ini tonjol-tonjol. Oh, saya nonjol-nonjol Dia sini, kalau Bang. stres tonjol-tonjol gini. Tonjol gitu ya. Iya. Saya nulis apa segala macam. Tahu-tahu ada nonjol-nonjol. Kita pernah periksa kan takutnya apa ya. Ternyata itu stres. Dikasih obat buat ngerangi ketegangan otot. gitu ya? Ternyata stres. Kalau saya stresnya tiroid. Kemarin itu terakhir itu tiroid bengkak gitu. Tetap berdoa tapi tetap sini stres. Namanya manusia ya tetap kepikiran. Bang Tapi harus tetap ikhlas. Begitu ikhlas ya. Ikhlas. Nah, kalau boleh tahu di sinetron ini siapa aja sih Mbak? Wali ya karena Wali ya, amanah dan Wali itu ya. Ben Wali. Kemudian ini adalah tahun keempat. Sebenarnya ini acara Ramadan, tapi ya itu tadi Tuhan tuh begitu baik sama kita, dipanjangin menjadi program reguler. Sebenarnya ini program Ramadan saja, Setahun sekali ya. tahun sekali dan 1 bulan. Tahu-tahu kita di calling, tahu-tahu sudah sekarang episode berapa nih? 117. Lebih lah. Buku Untuk 117. Iya, buku Tayangannya 40 sekian. 140. Tadi pokoknya percaya sama kekuatan Tuhan, bukan kita yang hebat tapi Tuhan. Dalam banget. Terus Jo, naskahnya tuh pada saat awal dipakai, kan tadi sempat cerita ditawarin naskahnya ya. Itu Jo ngasihnya gratis apa berbayar? Bayar bang. Oh berarti Jo pada saat itu udah terima bayaran ya? Iya, karena memang tujuan saya bikin video-video itu kan tadi tuh biar dilihat orang. Jadi Instagram saya itu istilahnya tuh etalase saya lah gitu. Kalau orang dagang handphone, ya dia taruh handphonenya kan di situ. Nah, saya taruh karya saya itu di Instagram. Makanya di Instagram saya itu nggak ada foto, semua adanya video. Masalah video lucu juga apa lagi nih bang kita bang, video kita pas Sutri Sempak banyak yang viral. Tapi kita tetap gembel. Orang kayak Empo Alpa viral sekali langsung cus gitu kan. Odading Bang Oleh sekali viral langsung gua laris. Kita viral Kita berkali-kali. nggak, kita harus Tetap berjuang. aja gembel. Karena viral, tapi nama Kenapa saya nggak di situ dapat dipotong. endorse apa gimana? Oh, watermarknya Nama saya kita dipotong. dihilangin. Dan Rata-rata yang viral begitu diganti punya orang lain. Jadi Semuanya. video di download sama dia, nama saya di situ dipotong, di crop, nah dia taruh nama dia di ya situ. Gitu. Itu udah berkali-kali. semuanya. Tapi ya udah nggak apa-apa Semua lah gitu. video kita kayak bukan cuma berkali-kali. Dan tujuan saya sih tercapai sih dengan saya taruh video itu di situ. Kemudian ada beberapa konten kreator di YouTube hubungin saya minta ditulisin, nego harga, deal, ya udah. Saya kirim naskah aja ke dia gitu. Gitu ya. Jo, kira-kira apa nih yang bisa Jo sampaikan biar
orang yang melihat video ini bisa termotivasi, terinspirasi, kira-kira apa Jo? Ini sih coba kenalin diri sendiri, Potensi potensi, terus dicoba coba ya. dicoba kayak saya dulu awal main bass gitu, contohnya ya saya main bass, kemudian saya lihat keyboardnya kok joknya banyak nih gitu, saya ditinggal dulu. Main keyboard juga. Iya, setiap di kafe saya capek bang cari keyboardis tuh kalau hari Sabtu, hari Minggu buat reguler tuh gimana. Akhirnya saya belajar keyboard, ternyata bisa gitu kan, ya walaupun nggak jago tapi saya bisa cari duit lewat keyboard gitu. Iya. Nah itu karena kan saya berani coba, saya belajar keyboard gitu kan. Nah mungkin kalau di sekarang kan udah pandemi nih, mau main gitar mau main keyboard kan nggak bisa. Tapi kan ruang lingkupnya masih seni nih sama. Nah mungkin teman-teman ngamen yang sekarang lagi nggak ada kerjaan mungkin ya, nah itu bisa beraniin untuk keluar dari tracknya sedikit, Mencoba hal baru ya. mencoba hal baru yang kira-kira orang butuh apa nih gitu. Ya memang nggak gampang sih, saya tahu banget itu nggak gampang, tapi saya percaya sih kalau orang seni pasti ada tuh pecahan dari seninya tuh. Misalnya dari gitaris pasti ada, entah dia bisa gambar, entah desain, entah Bikin lagu. apapun, bikin lagu, atau dia kalau dia bisa desain dia bisa bikin jual kaos. Ya pasti bisa Yang sih. penting punya niat ya. Iya. Kalau Mbak Kiki ada apa? Saran-saran apa biar teman-teman yang menonton video ini bisa meniru kesuksesan Mbak Kiki? Kalau dibilang sukses ya masih kita jauh. merintis sih, benar-benar Masih merintis. Sampai hari ini masih merintis. Kayak ya dicoba jualan. Saya jualan juga kemarin jualan barang elektronik second ternyata laku juga gitu. Jualan bebek. Oh, sempat jualan bebek juga? Iya, Karena pandemi online, kemarin online. mandi sekali dan Jualan saya online ya? iya jualan online. jualan sih bang. Saya bisa jual TV, jual kipas angin, kulkas, Itu butuh duit. jual keyboard. Ih Juno saya jual, ternyata saya punya skill jualan juga kan. Iya. Ya. Semua orang pasti melakukan itu ya guys ya. Berarti kalau sampai kalian berjualan barang-barang pribadi, berarti kalian memang cocok jadi marketing. Iya sebetulnya kan ada bakat itu Iya. kan. Ya. Tapi memang benar guys, apapun usaha kalian jangan pernah ragu, terus melakukan perjuangan itu dengan sepenuh hati dan jangan pernah menyerah guys. Seperti itu guys. Tapi saya salut sih teman-teman yang pada jualan makanan apa segala macam. Teman-teman ngamen tuh bertahan ya luar biasa sih mereka. Kayak Yafet jual bawang. Si siapa lagi sih Citra Ya, Batubara penyanyi. yang Basis. Oh, basis. Basis. Ya jual bawang, si Citra Batubara jual bawang, si Bang Yafet jual ikan cupang. Ya itu hebat sih menurut saya. Dia langsung cepet gitu geraknya, banting setir. Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi saat ini ya. Dan yang terdampak banget kan seperti kita. Sound system saya mangkrak. Iya, sound system kan sama kan kita sama-sama punya sound. Mangkrak. Bener. Ya kayak Bang Donald kan sekarang Ikhlas mencoba merintis di YouTube. Iya. Ini kan luar biasa juga. Oh iya, Pergerakan guys, cepat gitu. Untuk kalian yang belum tahu channelnya ya, channel Jo Pesopati dan Rizky Rizky Ingga ya, itu channel yang membahas tentang Komedi aja. video-video komedian ya. Jadi bisa langsung kalian subscribe channel Joy Pesopati dan Rizky Rizky Ingga. Kalau kalian suka film-film komedi, di channel ini banyak sekali video-video komedi yang diupload, yang naskahnya dari Joe dan pemeran filmnya itu si Rizky Ingga. Ya nanti ya contoh videonya diambil dari YouTube boleh, dari Instagram boleh, nggak apa-apa. Dan ini sih kadang ada temen tuh nanya gini,
gimana sih caranya kok bisa main sinetron, bisa segala macam kayak gitu kan. Ya casting nggak ada lagi. Ada teman-teman ngamen yang beberapa yang nanya ke istri itu, gimana sih caranya, tolong bantuin dong segala macam. Kita di sini juga bukan siapa-siapa gitu. Kalau memang mau ya casting, bener-bener casting dari nol, yang ngerasain. Kita setiap hari casting dan Iya. merasakan nggak dikasih jawaban. Oh gitu ya. Iya. Yang datang Diterima suruh enggak, ditolak acting, juga enggak, suruh udah apa. dibiarin aja. Habis itu udah nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Casting setiap hari aja bisa 2-3 tempat casting. Terus misalnya kayak audisi apa ikut Jadi, terus. jadi gitu guys, kita harus tetap mencoba, Coba terus. tiada hentinya ya. Ya kayak itu sih kalau di vokalis yang mencoba merambah ke komedi kan ada si Putri Caniago itu. Ya dia Putri ya? tinggal terusin aja perjuangan dia gitu. Dia kemarin beberapa kali masuk di Gong Shop, ya itu terusin aja perjuangannya, mau sampai kapan ya terusin aja. Coba terus ya. Ya dulu Kiki ya begitu sih, ya nggak usah gitu deh, kita setiap ada program baru tuh dia dilihat tuh bener-bener sebelah mata, bang ini siapa sih gitu. Udah jadi pemain inti kita tetap diusir. Yang semua pemain mobilnya parkir di depan gedung. Kita di situ Nggak boleh, Bang. nggak boleh. Iya, Karena di yang lain trans gitu. Alphard kita Karimun. Diusir jauh banget kita parkirnya. Padahal kita pemain inti juga di situ. Cuman ya it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya itu beneran bang, ngerasain Apa-apa. kayak di Trans TV Kita itu ya, Karimun di kantor ya. Itu semua parkir tuh di depan gedung tuh, di depan lobi. Nah kita mau parkir di situ diusir bang. Nggak boleh. Apa sini wardrobe ya, catering ya, Iya, apa? nggak boleh. Kita main apaan? Kalau mau datang gitu kan, memang mau datang syuting ya masih pakaian biasa, rambut juga masih kunciran Ya, apa kan bilang belum asisten apa-apa. artis siapa mbak gitu ya sudah diterima saja. Ada nggak apa-apa. artisnya sendiri. Ya. Di sini aja bang, saya masih sering ngotot sama satpam soal parkir. Mas ini buat parkir artis. Oh gitu ya, ya udah saya mau udah nggak mau berdebat kan, ya udah saya minggir aja udah. Masih, Ada sampai artisnya sekarang masih ada sendiri. Iya capek, berdebat capek, ya udah kita minggir aja udah, cari parkir yang jauh nggak apa-apa lah. Orang nggak percaya gitu kayaknya. Gitu. Ya memang sih masa pandemi ini kan teman-teman banyak ya, terutama teman-teman musik kan ya, pasti. banyak yang nganggur. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian terpacu semangatnya untuk melakukan hal-hal terobosan-terobosan baru ya, yang karena kita belajar dari obrolan ini, si Jo, Mari, Kiki juga memang banyak mengalami penolakan, tapi semangat mereka tetap berkobar ya, sampai mereka memang menemukan satu titik di mana mereka bisa memperlihatkan kemampuan istimewa mereka. Belum Mungkin- ketemu sih, itu harus kita Masih sampai sekarang masih masih belajar dan masih terus. terus mencari. Kalau untuk ketemunya kayaknya belum ya, masih ada cita-cita yang harus di tahap inilah gitu. Ya buktinya sekarang parkir aja masih diusir-usir kan, berarti kan belum terkenal, ya kan? Mobil Besok yuk, kaca depan lo print aja tuh Calon besan. screen dari sinetronnya tempel. Kirain di print yang calon main, ini, yang keluarga main besan. sinetron. tetap nggak percaya kayaknya, kita bisa nggak ngaku-ngaku. Artis juga mobilnya Alphard, nggak ada artis mobilnya Ini Karimun. kan di mobil bang, orang tuh melihat beneran ya beda lah. Kita naik Karimun apaan? Di sini satpam aja ada yang pakai Sigra, malah dia sama Karimun saya. Jadi ada apa kesan-kesan biar terpacu motivasi apa ya? Apa ya, karena saya sendiri juga masih membutuhkan motivasi, saya masih membutuhkan bimbingan dari lingkungan saya. Kalau saya sendiri ingin menyampaikan sama teman-teman, kita hidup
di Jakarta. Saya dari 2011 di Jakarta, dan untuk pertama-tama saya nggak nyaman hidup di Jakarta, sangat Keras ya, nggak nyaman. Jakarta keras ya. Jadi intinya ternyata saya cuman satu sih, harus tambeng, harus bener-bener tambeng di sini, harus apa yang kamu bisa keluarin. Orang mau suka mau nggak suka silahkan, karena kita tidak bisa membuat orang semua orang suka. Kita hanya satu, orang banyak mempunyai apresiasi dan interpretasi macam-macam sama kita, terserah, yang penting kita lakukan yang terbaik. Udah tutup telinga aja, orang mau bilang apa udahlah, hajar, tambeng, harus tambeng Iya, bang. bener. Ya, jangan setengah-setengah. Harus terus berjuang ya. Di calling nggak main juga pernah, Ya, dan nggak sering. dibayar. Calling pagi, syuting jam 12 malam pernah. Saya melewati itu semua, nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga Yang proses. itu apa sih, Movie Award ya? Atau apa sih? Movie Award, IBOMA, Indonesian Box Office Movie Award. calling, Bang. Saya di calling disuruh nyanyi, wah semangat sekali ya kan. Walaupun cuma nyanyi waktu off Nyanyinya air, waktu iklan, waktu ngeselin nggak? iklan. Tapi nggak apa-apa. Saya seneng, gua udah dandan, udah ngapalin lagu ya kan. 10 detik ya sebenarnya. Ternyata nggak disuruh maju juga, nggak disuruh nyanyi, jadi cuman ya udah sia-sia. Dan sampai sekarang juga, padahal sebenarnya udah ada kontraknya, udah deal mau nyanyi mau nggak dibayar, ya nggak dibayar. Tapi kan kesel ya, nyanyi di saat iklan ya. Nyanyi di saat iklan, Iklan nggak masuk TV, tapi ya udah kita jalanin aja gitu. itu aja nggak disuruh nyanyi. Ya nggak apa-apa lah, proses. Disuruh ngelawak pas iklan, ya pernah juga. Nah, lawak pas. Berarti pada saat ngelawak nyanyi itu nggak ditonton audiens dong? Jadi Karena di gini, dalam studio begitu kan? kita menghibur. naik nih, Audiens. Penonton menghibur studio, Iya, bukan studio, penonton kan? di rumah. Iya. jadi acara live nih, misalnya ya katakanlah konser musik siapalah gitu ya. Kita di calling nih suruh nyanyi, kan live tuh. Nah begitu kita naik, di TV-nya iklan. Biar nggak jenuh penonton. Iya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya gitu udah promo mau apa udah, wih disaksikan di sini, nyanyi di sini. Gimana pas iklan kita suruh nyanyi? Gimana? Ya kan masuk TV ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena banyak juga artis-artis ya senior di sini yang udah punya nama juga dia ngelewatin hal-hal yang sama. Ya, dimaki-maki sutradara sampai nangis apa segala macam, ngelewatin semua sih. Tinggal seberapa kuat kita bertahan, Benar. Jadi ada mau bertahan atau menyerah kemudian putar balik, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Ya, saya suka quote dia sih yang di Twitter tuh. Kita sudah melakukan yang mungkin dan itu sudah nggak berhasil. Nah sekarang saatnya kita lakukan yang nggak mungkin, siapa tahu berhasil. dibalik ya. Iya. Ya semuanya kayaknya nggak mungkin, tapi udah Ya jalan. kita berpikir, oh kayaknya ngejalanin ini bisa nih, ngejalanin ini bisa. Ternyata nggak berhasil bang. Yang mungkin menurut kita, ya udahlah. Sekarang kita sama-samanya nggak berhasilnya misalnya, ya kita lakuin aja yang nggak mungkin lah. Ya itu makanya sampai ya itu bikin video apa casting segala macam yang menurut orang mau jadi artis loh udah tua, secara umur mulai juga udah telat, fisik ya biasa aja gitu. Tapi harus dicoba memang. Iya. Semuanya. Karena keberhasilan nggak bakal berhasil kalau kita nggak berusaha ya. Iya betul. Nah quote-nya biar dia aja deh yang kasih, yang kalimatnya nyusunnya lebih enak. Lakukan yang tidak mungkin karena yang mungkin sudah tidak berhasil. Itu quotes dari saya. Jadi teman-teman kalian sudah menonton percakapan ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang di masa pandemi ini mengalami kesulitan ya, mengalami langsung dampak corona. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memicu kembali semangat kalian untuk tetap bertahan hidup ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Akhir kata, aku Donald, Kiki dan Joe mohon pamit ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe channelku dan bisa langsung
share video ini untuk memotivasi teman-teman yang lain. Dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.